Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberi kesempatan untuk presentasi secara online melalui Zoom ya teman-teman. Padahal sebenarnya kita sangat antusias nih buat presentasi di kelas, buat interaksi lah, biar interaktif sama teman-teman semuanya. Nah, uh, tapi bisalah kita interaksi di sini gitu. Walaupun antara kelompok sama-sama satu kelompok nanti kita interaktif lah. Jadi, sebelum kita mulai ke pembahasan materi mengenai miskomunikasi dalam kesalahan bisnis internasional, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, ada saya Nur Faizin, NPM 116. Kemudian ada Cahyo Rangga Pramana, NPM 130. Kemudian Muhammad Aji Saputra, NPM 111. Ana Fathul Jannah, NPM 120, Deva Aruna, NPM 128, Feliciana, NPM 131, dan Akmal Arzak, NPM 132. Langsung saja kita masuk ke materi teman-teman. Mengenai miskomunikasi dalam kesalahan bisnis internasional. Nah, ini saya mau menjelasinnya, mau cerita dulu nih teman-teman, pakai cerita. Setuju nggak nih? Tujuh. Oke, jadi ceritanya gini teman-teman. Suatu ketika itu ada seorang manajer dia bekerja di sebuah perusahaan yang memproduksi minuman. Nah, dia ditugasin buat mempromosikan atau memasarkan produk minumannya ini di Timur Tengah. Masalahnya nih satu teman-teman, dia nggak bisa berbahasa Arab, yang dimana bahasa Arab itu dipakai di Timur Tengah ya teman-teman. Nah, terus dia mikir dong, gimana caranya masarin kalau aku aja nggak bisa pakai bahasa mereka gitu. Nah, dari situlah dia kepikiran buat bikin iklan yang nggak usah lah pakai kata-kata, nggak usah pakai bahasanya, pakai gambar aja. Nah, menurut kalian ini ide yang bagus nggak nih kalau kayak gitu, guys? bagus. Jadi seperti ini guys, dalam gambaran si seorang manajer ini, dia bikin gambar seperti ini. Yang pertama, dia nunjukin orang yang sedang terkapar gitu, kecapean. Terus dia minum produknya. Habis itu seger lagi, bisa lari lagi. Nah, seperti itu nih yang gambaran seorang manajer sebelumnya itu seperti itu, teman-teman. Cuman menurut kalian nih, yang cara seperti ini itu bakal berhasil nggak? Kira-kira Mungkin idenya berhasil. cemerlang nggak kalau kayak gini? Dia nggak bisa pakai bahasa Arab, tapi dia bikin iklan yang pakai gambar gitu. Oh, ya, itu berarti kreatifnya dia. Tapi tebak Review. teman-teman. Oh ya, gimana Mas Raga? Ya, mungkin dia sudah merasa atau eh, itulah cara yang lain dan yang bisa dia lakukan selain eh, harus berbahasa Arab. Ya. Tapi tebak teman-teman. Sebenarnya ini nggak berhasil dibuat pemasaran di Timur Tengah. Tahu nggak penyebabnya teman-teman? Jadi dalam kultur budaya bahasa di Arab, mereka menggunakan bahasa Arab itu membacanya dari kanan. Jadi gambaran manajer tadi itu digambarkan dibaca dari kiri. Dia yang awalnya terkapar terus minum produknya, habis itu dia lari. Nah, di situ yang target marketnya itu bacanya nggak begitu teman-teman. Jadi karena targetnya di Middle East, di Timur Tengah, mereka tuh bacanya dari kanan. Jadi yang pertama mereka baca itu, yang pertama lari-lari dulu, minum produknya, baru dia terkapar. Maka dari itu iklan yang dibikin oleh manajer ini gagal teman-teman. Nah, itulah pentingnya kecerdasan budaya bagi seorang manajer. Yang selanjutnya ini,
sebelum kita menuju miskomunikasi dalam kesalahan bisnis internasional, kita cobalah buat mengamati dulu miskomunikasi, misal nggak usah jauh-jauh lah di negara luar, karena dalam Indonesia pun sebenarnya kita nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri untuk menemukan interkultural itu sendiri, teman-teman. Misal ini yang terjadi di Sulawesi ya, teman-teman. Mungkin bisa dilihat videonya dulu. Mau beli Ya, biasa aja. ya yang anu aja vanilla. Oh, jadi kubuatkan mie gini krepesnya. Enggak mas, aku maunya krepes bukan mie. Maksudnya krepes pakai mie begitu. Enggak, aku nggak pakai mie. Terus mas tadi bilang dibikinkan pakai mie. Aku mau kubuatkan mie krepesnya kan. Enggak. Nah, di situ antara penjual sama pembeli ini saling bertengkar, beradu gitu. Yang pembelinya pengen beli krepes, cuman yang penjualnya dia bilang saya bikinkan mie. Nah, di situ kita lanjut dulu ya. Maunya nggak pakai mie mas, aku mau Iya, krepes ini aja. kubuatkan mie. Enggak, Jadi masih aku mau ngeyel-ngeyel. krepes aja, nggak pakai mie mas. Loh, Tuh, sampai kesel gitu. Pak dong. Ini sudah kubuatkan mie. oh, dibilang jangan pakai mie. Iya, nggak pakai mie ini. Kutupak dong. Iya, gigi sangkat dong kita. Paleko. Nah, jadi dalam budaya bahasa Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar, mereka tuh merasa mereka berbahasa Indonesia. Namun sebenarnya mereka itu masih menggunakan dialek-dialek tradisional mereka, budaya bahasa mereka sendiri. Misal ada kata-kata tambahan seperti mi, ji, ki, di, itu sebenarnya hanya tambahan-tambahan yang menurut saya juga sebenarnya tidak terlalu signifikan dalam mempengaruhi maknanya sendiri. Jadi di sini miskomunikasinya karena si penjual itu dia merasa sudah pakai bahasa Indonesia, namun si pembeli yang dia dari Jawa, dia ini tidak mengerti kalau dia bilang mie itu sebenarnya bukan akan dibikinkan mie, begitu. Nah, yang selanjutnya ini kita beralih ke yang internasional nih, teman-teman. Other countries often write signs in English for tourists, but don't translate very well. Can you guess what some of these were trying to say? At a garden in China, this sign reads, "Do not disturb, tiny grasses dreaming." It's kind of cute. On a Russian menu, this food item reads, "Sausage in father-in-law." I'll take 2 of those. At a zoo in China, it was translated to, "The wild monkeys are haunted. Please keep away." Also in China, this dog's vest reads, "Explosive dog." And this sign says, 10-minute walk, 7 if run a little. I think every sign in America should adopt the if run a little unit of measurement. Somebody get this added to Apple Maps. Nah, seperti itu ya contohnya teman-teman miskomunikasi dalam kesalahan bisnis internasional. Jadi mereka itu salah translate-kan misalnya gitu. Sebenarnya maksudnya seperti ini, cuman dia translate-nya salah, makanya memaknainya salah juga kan teman-teman. Satu lagi ini. Nah, misal ini juga teman-teman. Would you like a bowl of the duck until exploded? What did you just say? I'm so sorry. Is it confusing that the price is in euros? No, 这是什么菜？干爆鸭子。The duck until exploded. 干有很多意思. The F word is the worst of all of them. 干 normally means to do, but 干 means dry. Oh, so just dry explosion duck. 爆也有几个意思. It can mean explode, but it can also mean to quickly fry or boil. Oh, so just fried duck. Yes. No. Frying the duck. No. I'll fix the menu right away. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi sebenarnya dia ini penjualnya pengen menyampaikan, pengen bikin menu, cuman judulnya tuh fried duck gitu. Cuman dia dalam bahasa Inggriskannya tuh sangat belibet gitu, jadi sampai panjang. Padahal cuman maksudnya tuh cuman fried duck doang gitu. Malah jadi ke makna-makna yang lain gitu. Bahkan tadi itu kotor ya teman-teman. Nah, itulah tadi teman-teman pentingnya kecerdasan budaya bagi seorang manajer. Selanjutnya ini mengenai triangle of meaning. Ojen,
and Richards model. Nah, segitiga makna ini juga dikenal sebagai segitiga Gordon, Ogden, dan Richards. Model ini yaitu sebuah model komunikasi yang dikembangkan oleh C.K. Ogden dan I.A. Richards pada tahun 1923. Model ini menyajikan hubungan antara tiga elemen penting dalam proses komunikasi, yaitu kata, pikiran, objek, dunia nyata. Yang pertama kata. Kata itu merupakan simbol atau lambang yang digunakan dalam komunikasi. Kedua, pikiran merupakan interpretasi atau pemahaman yang dimiliki oleh individu saat menggunakan atau menerima kata-kata dalam komunikasi. Dan yang ketiga, objek dunia nyata merupakan referensi atau hal yang nyata di dunia fisik yang dikomunikasikan melalui kata-kata. Ini kasusnya seperti ini, teman-teman. Misal saya lagi ngobrol sama Mas siapa nih? Akmal atau Rangga atau Aji nih, coba. Misal saya lagi ngobrol sama kalian, saya bilang, misal ya, gimana kalau kita ngadopsi kucing gitu. Terus dalam pikiran teman-teman ini nih, kalau habis dengar kata-kata tersebut, apa nih? Misal, apa yang ada di pikiran teman-teman? Kucing. Nah, dalam gambaran pikiran Mas Rangga ini, apa gitu? Yang dalam pikiran Mas Rangga kalau dengar kata kucing ini apa? Gimana? Kalau menurut saya, karena saya tidak suka kucing ya kadang suka, tapi tergantung ya, itu mengadopsi itu bagaimana masnya, kucingnya itu terlantar atau memang kucing itu tidak ada yang punya gitu loh, di penangkaran. Kalau gambaran kucingnya itu gimana? Misal kalau Mas Rangga mau, terus gambaran kucingnya itu kayak mana? Kalau dalam pikiran Mas Rangga itu gambaran kucing itu seperti apa? Ya, mungkin kucing itu belum, ya, kurang terurus gitu, jadi diadopsi kita, kucing itu lebih terurus, mungkin itu Mas Bayu. Nah, di situ udah nemuin elemen-elemen triangle of meaning nggak, teman-teman? Ayo yang lain, jangan diam saja. Nah, dari situ udah ketemu ya tadi dua elemen triangle of meaning. Yang pertama itu kata, kucing tadi. Yang kemudian ya, yang selanjutnya pikiran. Kucing tuh dalam gambaran saya, oh kucing warnanya putih atau hitam gitu. Cuma dalam gambaran Mas Rangga itu mungkin terlantar atau tidak terlantar. Nah, itu yang tadi kata itu sebagai simbolnya, kemudian pikiran itu yang ada di kita, kemudian objek dunia nyata. Misal kita jadi untuk ngadopsi kucing nih. Nah, ternyata kucingnya kucing Sphinx yang nggak ada kulitnya, nggak ada kulit, yang nggak ada bulunya gitu ya. Ternyata objek dunia nyatanya seperti itu. Jadi sangat berbeda dalam pikiran saya, komunikator, dan Mas Rangga tadi ya. Ya. Nah, yang selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Yang selanjutnya ada tersesat dalam penerjemahan. Yang pertama adalah menerjemahkan arti. Penulis menceritakan tentang keperluan mempertimbangkan konteks budaya dalam penelitian mereka. Saat melakukan proyek penelitian bersama Marriott Corporation di Hong Kong dan Tiongkok, penulis dan tim harus mempertimbangkan pencapaian kelompok secara kolektif, bukan pencapaian individu. Saat mempersiapkan survei untuk para manajer di Hong Kong dan Tiongkok, penulis menemukan pertanyaan orisinal dalam bahasa Inggris, seberapa baik Anda dalam bidang. Ketika mereka memeriksa konteks budaya, mereka menemukan bahwa pertanyaan ini bisa mempunyai arti berbeda dalam konteks kolektif Tiongkok. Hal ini mungkin dianggap sebagai bualan, karena masyarakat Tiongkok seringkali tidak ingin menciptakan ketidakharmonisan dengan memberikan kesan buruk dan menghilangkan wajah atasan atau organisasi mereka. Yang selanjutnya ada menerjemahkan ide. Terdapat beberapa contoh yang digunakan untuk menggambarkan efek positif dan negatif dari menerima ide. Contoh pertama adalah kartun Dilbert yang menunjukkan bagaimana penerimaan ide yang tidak sesuai dapat mempengaruhi hubungan
dan pendapat kita. Contoh kedua adalah tentang pendapat yang berbeda tentang penerimaan ide, yang menggambarkan bagaimana keberadaan ide yang berbeda dapat mempengaruhi kinerja kita. Yang selanjutnya ada menerjemahkan sesuatu, menerangkan cara menerjemahkan sesuatu dari bahasa yang satu ke bahasa yang lain. Hal ini disebut sebagai pemafian, mungkin pemarfian, yang merupakan proses mengubah bahasa yang satu ke bahasa yang lain. Pemafian dapat dilakukan secara manual atau dapat menggunakan alat pemafian. Contoh lain dari pemafian ditemukan dalam berbagai nama yang digunakan untuk suatu benda. Misalkan ketika orang-orang berbicara dalam bahasa yang sama, mereka menggunakan bahasa yang sama. Namun seperti yang telah disebutkan, bahasa Inggris British dan bahasa Inggris Amerika Utara memiliki lebih banyak perbedaan daripada sekedar ejaan. Yang selanjutnya ada menerjemahkan simbol. Menerjemahkan simbol adalah bahwa simbol-simbol sendiri bersifat arbiter, tetapi mereka membawa makna dan dapat dikenali ketika kita memberi makna pada simbol-simbol itu. Masalah komunikasi terjadi ketika kita menafsirkan simbol-simbol dan kata-kata secara berbeda, atau jika kita tidak mengenalinya. Contoh dari masalah komunikasi yang terjadi disebut 70 juta dolar. Lockheed Martin pada tahun 1999 yang disebabkan oleh penempatan koma yang salah dalam kontrak internasional menyebabkan kebingungan dengan arti angka. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya kembalinya McDonald. McDonald memiliki ikon yang sangat penting dikenal, yaitu Ronald McDonald, yang dapat dikendalikan oleh banyak orang di seluruh dunia. Namun perusahaan ini pernah mengalami kontroversi terkait penggunaan ikon tersebut. Seperti contoh di Malta, di mana gambar Ronald McDonald yang santai di bangku dianggap menghina karena menunjukkan bagian bahwa kakinya yang dianggap tidak sopan dalam budaya Muslim. Hal ini menunjukkan pentingnya kesadaran akan isu budaya dalam komunikasi, serta bahaya etnosentrisme dalam menafsirkan simbol dan makna. Belajar dari kesalahan. McDonald belajar dari kesalahan mereka di Malta dan menerapkan pendekatan yang lebih baik saat memasuki pasar Thailand. Mereka melakukan penelitian tentang budaya Thailand dan menciptakan sosok Ronald McDonald yang berdiri dengan tangan dalam posisi berdoa, sesuai dengan tradisi kesopanan dan rasa hormat yang formal di Thailand. Hal ini menunjukkan pentingnya memahami budaya dan konteks lokal dalam komunikasi. Kesalahan langkah di perusahaan multinasional dapat menimbulkan keraguan dan kerugian. Oleh karena itu penting untuk melakukan uji tuntas sebelum mengambil tindakan. Selanjutnya, konteks dan komunikasi. Nah, menurut Hal, salah satu cara paling efektif untuk mempelajari diri sendiri itu dengan menganggap serius budaya orang lain. Hal ini itu memaksa kita untuk memperhatikan detail kehidupan yang membedakan mereka dari diri kita. Nah, pernyataan hal ini itu sejalan dengan konsep kecerdasan emosional dan budaya. Kecerdasan emosional ini tuh kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi diri sendiri dan orang lain. Kecerdasan budaya itu kemampuan untuk memahami dan beradaptasi dengan budaya yang berbeda. Ketika kita mempelajari budaya lain, kita meningkatkan kecerdasan emosional dan budaya kita. Kita bisa belajar untuk memahami emosi orang lain, mengelola emosi kita sendiri, dan berkomunikasi secara efektif. Lalu ada komunikasi konteks rendah. Komunikasi konteks rendah itu mengacu kepada budaya yang mengandalkan kata-kata eksplisit dan langsung dalam komunikasi. Nah, dalam budaya ini makna pesan disampaikan secara verbal dan banyak yang tersirat. Karakteristiknya itu penekanan pada kata-kata, komunikasi langsung, tugas lebih penting daripada hubungan, ketidaknyamanan dengan keheningan, dan interpretasi keheningan. Contoh budaya konteks rendah ini itu yang ada di Amerika Serikat, Kanada, dan Eropa Barat. Selanjutnya, komunikasi konteks tinggi.
Nah, komunikasi konteks tinggi ini gaya komunikasi di mana makna pesan itu tidak hanya terungkap dalam kata-kata yang diucapkan, tetapi dalam konteks situasi dan hubungan antara individu yang terlibat. Nah, budaya konteks tinggi itu mengharapkan pemahaman bersama yang tersirat dan nonverbal, dan menekankan pentingnya membaca situasi dan memahami isyarat nonverbal. Selanjutnya ada komunikasi langsung dan tidak langsung. Jadi terkait dengan komunikasi konteks tinggi dan rendah adalah konsep komunikasi langsung dan tidak langsung. Jadi kelompok budaya mempunyai kecenderungan umum terhadap salah satu kelompok budaya dengan banyak variasi di antaranya. Komunikasi langsung bersifat langsung dengan harapan eksplisit dikomunikasikan kepada karyawan. Di perusahaan multinasional diperlukan komunikasi yang berlebihan mengenai pesan-pesan utama, rencana proyek, dan sebagainya untuk memastikan bahwa semua orang memiliki kerangka acuan yang sama mengenai jadwal. Komunikasi tidak langsung akan lebih implisit dan seringkali perantara digunakan untuk menangani konflik. Kemudian menangani konflik. Cara lain untuk melihat keterus-terangan dan ketidaklangsungan adalah bagaimana kita memahami konflik. Sebagai komunikator tidak langsung, teman-teman pasti percaya bahwa konflik yang terjadi secara terbuka tidak bermanfaat bagi lingkungan kerja yang kohesif. Dan komunikasi tidak langsung menunjukkan penanganan konflik yang memberikan umpan balik secara diam-diam dengan penekanan pada penyelamatan ekspresi muka, sedangkan komunikasi langsung dilakukan dengan cara yang lugas dan eksplisit. Jika perselisihan tidak terselesaikan, carilah pihak ketiga sebagai penengah sehingga bisa mengungkapkan segala sesuatu secara terbuka dan membuat Anda marah dan tidak nyaman, terutama dalam menunjukkan emosi. Selanjutnya ada contoh komunikasi konteks tinggi dalam berbagai budaya. Nah, yang pertama itu simbol mendengarkan Tiongkok kuno. Jadi simbol ini menggambarkan dan mendengarkan dengan telinga, mata, dan hati, menunjukkan pentingnya perhatian penuh dan empati dalam komunikasi. Yang kedua ada pertanyaan sosial versus pertanyaan informasi. Nah, dalam budaya konteks tinggi, pertanyaan seperti itu kayak mau kemana atau apa kabar itu tuh seringkali digunakan sebagai basa-basi dan tidak dimaksudkan untuk dijawab secara literal. Lalu salam bukan apa-apa. Nah, di Tiongkok, salam ini tuh bukan pertanyaan tentang makanan, tetapi merupakan cara untuk menyapa dan menunjukkan perhatian. Selanjutnya ada mendengarkan dengan seksama. Nah, dalam budaya konteks tinggi seperti di Asia Timur, mendengarkan dengan seksama itu merupakan rasa hormat kepada pembicara. Lalu penggunaan akhiran nama. Nah, di India menggunakan nama akhiran ya atau ci. Nah, di akhir nama yang kepada orang yang lebih tua itu menunjukkan rasa hormat. Lalu konsep tatemai dan hone di Jepang itu tuh orang Jepang membedakan antara tatemai yang pertanyaan publik dan hone itu perasaan dan pikiran yang sebenarnya. Nah, hal ini tuh dilakukan untuk menjaga keharmonisan dan menghindari konflik. Lalu yang terakhir ada bubuzuke di Jepang. Nah, jika seorang tamu di Jepang itu melebihi batas waktu penyambutan, nah, tuan tamu rumah akan menawarkan bubuzuke itu hidangan sarapan sebagai sinyal untuk pergi gitu loh. Hal ini tuh dilakukan dengan sopan dan tidak langsung untuk menghindari rasa malu dari tamunya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, monokronis. Beberapa budaya tradisional bersifat monokronis, di mana waktu dianggap linear dan orang diharapkan untuk melakukan satu hal pada satu waktu. Yang kedua, orang-orang dalam budaya monokronis memiliki sedikit kesabaran terhadap keterlambatan atau gangguan dengan penekanan pada kebebasan dan peluang bagi orang-orang yang bekerja keras. Yang ketiga, waktu dalam budaya monokronis dipahami sebagai peristiwa terisolasi yang terbagi menjadi komponen-komponen tetap seperti menit, jam, hari, dan minggu. Selanjutnya, perencanaan terperinci dan menjaga rutinitas sehari-hari dihormati dalam budaya monokronis, dengan tindakan seperti hadir tepat waktu pada pertemuan dan fokus pada satu proyek hingga selesai.
Yang terakhir, pekerjaan terfokus pada masa kini dan masyarakat menginginkan hasil yang cepat dalam budaya monokronis. Yang selanjutnya polikronis. Yang pertama, budaya polikronis memiliki pandangan setiap santai terhadap waktu, di mana waktu dianggap bersifat siklus dan tepat waktu memiliki arti yang berbeda. Yang kedua, orang dalam budaya polikronis memiliki hubungan yang berbeda dengan waktu, menganggapnya kontinu dan bersiklus, di mana satu peristiwa mengalir ke peristiwa lain. Yang ketiga, dalam budaya polikronis, waktu dianggap lebih fleksibel, dengan penekanan pada melakukan banyak tugas untuk menyelesaikan sesuatu tanpa ketergantungan pada tenggat waktu yang ketat. Yang keempat, penting untuk tidak mengasosiasikan budaya polikronis dengan sifat malas, karena ini hanya cara berbeda dalam menyelesaikan sesuatu dengan waktu yang santai namun efisien. Next. Yang selanjutnya, antropologi budaya lalu lintas. Antropologi budaya lalu lintas memperhatikan pola lalu lintas di berbagai kota seperti Malmo, Swedia, Mumbai, India, dan kota Ho Chi Minh, Vietnam, untuk melihat bagaimana nilai jarak dan keteraturan berbeda dalam budaya privat dan budaya publik. Yang selanjutnya, dalam budaya privat, nilai ditempatkan pada jarak dengan batasan dan keteraturan yang jelas, sementara dalam budaya publik, nilai ditempatkan pada kedekatan dan tumpang tindih batas-batas yang dapat ditembus. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kurang lebihnya,